lita'arafu wa ja'ala kalimatut taqwa hiyal faslu fi akramihim wa afdalihim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amara bit ta'awun 'alal birri wat taqwa wa nahaa 'anit ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mustafa wa habibuhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in wat tabi'in wa man tabi'uhum bi iman wa ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi. Fattaqullaha haqqa tuqatih fa ya khairu wasiyatin yusi biha musin wa khairu wasiyatin ya'malu biha musin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada jamaah secara umum dan pada diri khatib secara khususnya untuk berikhtiar mempertahankan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya serta apa yang dianjurkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kemudahan pada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat 4 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang berarti barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Hadirin salat Jumat, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Keberagaman dan perbedaan merupakan sunnatullah di alam semesta ini yang tidak bisa kita pungkiri. Termasuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda, aneka ragam bahasa, berbagai suku bangsa maupun perbedaan keyakinan. Dalam ranah lokal, Indonesia sendiri ini memiliki 1000 suku bangsa, mulai suku Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, Bugis, serta suku-suku yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari data di atas menunjukkan bahwasanya keberagaman dan perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah mampu saja untuk menciptakan manusia dalam satu jenis saja, menciptakan manusia dalam satu bahasa saja, menciptakan manusia dalam satu warna kulit saja, atau menciptakan manusia dalam satu agama saja. Namun kenyataannya Allah menghendaki adanya perbedaan. Semua ini bertujuan agar manusia bisa saling mengenali, bisa saling menghargai, dan bekerja sama dalam kebaikan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari perbedaan adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, untuk saling membenci, untuk saling mencaci maki, ataupun saling bermusuhan. Tetapi Allah menciptakan perbedaan agar kita mengenal satu sama lain, sehingga kita dapat berbuat kebaikan dengan bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari latar belakang sukunya atau latar belakang bahasa kesehariannya ataupun dari mana mereka berasal. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya yaitu tingkat ketakwaannya. Senada seirama dengan semua itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadlun li arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li a'jamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittuqa. Rawahu Ahmad. Yang artinya, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan ayah kalian pun satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang selain Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak juga yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak juga atas kulit hitam yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Oleh karena itu, bersama-sama kita jadikan keberagaman ini menjadi sumber motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berpacu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbedaan menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, mari kita rawat kerukunan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, sesama anak bangsa ataupun sesama anak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi di tengah era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, kita juga harus lebih peka, lebih waspada, dan lebih hati-hati untuk terhadap postingan-postingan maupun konten yang berisi provokasi dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persaudaraan. Media sosial yang harusnya menjadi sarana komunikasi dan menebar kebaikan malah seringkali digunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujaran yang memicu perpecahan. Sebagai seorang muslim, maka marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin penggunaan media sosial untuk kebaikan, karena pada yaumul hisab semua yang kita lakukan itu akan diperhitungkan. Maka marilah kita banyak-banyak pergunakan hidup kita untuk berbuat kebaikan, termasuk penggunaan media sosial ini. Kita maksimalkan penggunaan media sosial ini untuk berbuat kebaikan, untuk menyebarkan informasi yang positif, bukan informasi yang berisikan hoaks atau penipuan atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat.
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal, termasuk dalam menyikapi perbedaan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang mampu menjaga ukhuwah dan merawat keberagaman dengan penuh kebijaksanaan. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati perbedaan dalam pandangan keagamaan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minan nabiyyin illa wa qad u'tiya minal ma'rifah wa inna ma kanatil ma'rifah idza kana nabiyyun qablakum fa umirtu an ukhsya Allah wa an authika an ra'yukum ahadan fa idza ra'aytumuni ala syai'in min dinikum fa aqimuhu wa idza ra'aytumuni ala syai'in ghairu falakum an tastahiyu minni." Yang artinya, tidak ada nabi pun melainkan dia diberikan pemahaman dalam agama, dan sungguh telah diberikan pemahaman sejak dari nabi yang sebelumku. Maka aku diperintahkan untuk takwa kepada Allah, dan aku diberi kelonggaran dalam urusan agama kalian. Apabila kalian melihatku dalam suatu perkara dari agama kalian, maka jalankanlah. Namun apabila kalian melihatku dalam suatu perkara yang lain, maka kalian tidak boleh mendapatkan kelonggaran dariku. Dari hadis ini kita belajar bahwa Rasulullah SAW menghormati perbedaan pandangan keagamaan, namun juga ia mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada keyakinan masing-masing tanpa merasa superior atau paling benar untuk menghakimi yang lain. Para jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menjaga kedamaian dan persatuan umat, mari kita mengambil pelajaran dari ajaran Islam tentang menghormati perbedaan pandangan dalam keagamaan. Kita tidak selalu harus sepakat dalam segala hal, namun kita harus selalu bersikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan dalam bingkai rahmat dan kasih sayang. Mari kita tinggalkan sikap-sikap prejudis, stereotip, dan diskriminasi, serta berupaya memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bermasyarakat yang majmuk. Dengan demikian, perbedaan pandangan keagamaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur